Terus yang sampah-sampah makanannya juga itu nanti mereka seleksi lagi, mereka pilih-pilih lagi. Kaya lang po ako kumakain. Masarap. Masarap kumain. Popularitas Pakpak tuh jadi makin meningkat. Jadi makin banyak yang tahu dan nyoba buat makan. Yang jadi doyan juga banyak tuh. Waktu itu kan kita sempat ngomongin fast food ya. Yang bikin orang-orang di negara miskin sama berkembang tuh sekarang makin menggemuk. Burger, french fries, fried chicken yang crispy-crispy gitu, itu semua fast food tuh. Atau kadang ada juga yang nyebutnya junk food, makanan sampah. Tapi pernah gak sih lu ngebayangin junk food yang beneran junk, yang beneran sampah secara harfiah? Nah, makanan ini nih yang bakal kita bahas sekarang. Makanan yang beneran dari sampah makanan, yang sebenarnya dia tuh dari makanan-makanan sisa yang udah dibuang gitu. Tapi malah jadi bahan makanan pokok buat sebagian orang di Filipina. Jadi makanan ini tuh nggak usah sehat deh, layak dimakan aja enggak loh. Yaudah kalau gitu, langsung aja kita bahas pakpak, makanan daur ulang sampah dari Filipina. Di Learning by Googling. Oke, sebelum kita bahas pakpaknya, sebelum kita bahas makanan nikmat, lezat, dan menggugah selera ini, enaknya kita bahas dulu kali ya, kondisi di masyarakat Filipina tuh sebenarnya kayak apa sih? Kok bisa makanan kayak gini tuh malah jadi makanan yang lumrah di sana? Jadi Filipina ini kan dia ini masih termasuk negara berkembang ya, walaupun perekonomiannya tuh meningkat terus dari tahun ke tahun. Tapi tetap kemiskinan masih jadi salah satu masalah utama di sana. Kalau menurut World Bank, di tahun 2006 sebanyak 26,6% dari total populasi Filipina tuh ada di bawah garis kemiskinan nasional. Tapi angka ini turun terus nih, jadi 23,5% di tahun 2015 dan di tahun 2021 jadi 18,1%. Jadi ya kurang lebih kondisi di sana tuh sama lah ya kayak di negara-negara Asia Tenggara lainnya yang masih pada struggle sama kemiskinan. Ya kecuali Singapura kali ya. Experts say around half of Filipino children go to bed hungry, and the young are most at risk of malnourishment. More than 20% of them are underweight. The Philippines ranks 9th in the world among countries with the highest number of children with stunted growth. Nah, sama kayak di negara-negara lain, di mana ada kemiskinan, di sana pasti ada kawasan kumuh atau slum area. Tempat orang-orang miskin di sana tinggal. Dan ya di slum-slum area di Filipina inilah pertama kalinya pakpak muncul dan jadi populer. Buat slum-slum areanya sendiri, kebanyakan tuh adanya di wilayah Metro Manila, kayak di Tondo, Payata, sama San Andreas. Jadi ya sama kayak di Mumbai ya, wilayah kumuh ini tuh konsentrasinya di kota-kota besarnya. Bahkan kalau menurut Statista, di tahun 2018, sebanyak 43% dari total populasi perkotaan di Filipina tuh tinggalnya malah di kawasan kumuh. Dan angka ini cenderung stagnan sejak tahun 2005. Tiap tahun tuh cuma naik turun dikit aja, tapi selalu di sekitaran 43%. Ya, ini berarti hampir setengah dari orang-orang yang tinggal di kota tuh menetapnya malah di kawasan kumuhnya ya, menetapnya malah di slum areanya ya. 43% loh. Nah, kalau menurut Children of the Dam, sejak 40 tahun lalu, wilayah Payatas tuh mulai dijadiin sebagai tempat pembuangan sampah terbesarnya Filipina. Kayak Bantar Gebangnya gitulah. Dan ya udah, sejak itu banyak deh tuh orang-orang yang pindah ke sana buat cari nafkah. Gimana cari nafkahnya? Ya kayak semacam mulung gitu, apa ya namanya ya? Ini pengepul sampah, kebanyakan tuh jadi pengepul sampah. Jadi tumpukan sampahnya tuh dibongkar sama mereka, dicari tuh di situ tuh masih ada barang yang bisa didaur ulang buat dijual lagi apa enggak. Dan gilanya, seiring makin banyak dan menumpuknya tumpukan sampah di Payatas, jadi makin banyak juga orang-orang yang datang ke sana buat milih-milih sampah. Orang-orang yang datang ke sana buat jadi pengepul. Jadi populasi di Payatas tuh makin banyak dan mayoritasnya tuh mereka pengepul sampah. Pernah tuh sekali kejadian di tahun 2000, tumpukan sampah di TPS Payatas tuh mendadak longsor. Orang-orang yang lagi ngepul di situ itu mereka banyak ketimpa tuh, banyak yang meninggal di situ. Diperkirakan ada antara 200 sampai 1000 orang yang tewas akibat ketimbun longsoran sampah waktu itu. Aduh. Dan habis kejadian itu sebenarnya TPS Payatas tuh sempat ditutup. Cuma ternyata warga sekitar malah pada protes. Karena kalau ditutup begitu kan mereka jadi nggak punya sumber penghasilan nih. Jadi bener-bener warga sana mereka tuh nuntut minta biar TPS-nya dibuka lagi. Biar segera beroperasi lagi. Biar mereka bisa nyari penghidupan lagi dari sana. Dan yang dimaksud penghidupan di sini tuh bukan cuma dari nyari barang-barang bekasnya aja ya. Tapi juga penghidupan dari makanan sisa yang masih bisa didaur ulang. Atau yang biasa di sana disebutnya pakpak. Anjir, miris ya. Napakahirap ang pagre-retrieve ng bodies kasi tons of garbage ang tumabon doon sa mga tao na 'yan. So nangangailangan pa nga hindi nga kaya ng mano-mano eh. Kasi kung mano-mano lang napakarami ng tao na tumutulong kahapon pa around 8 in the morning. Kaya lang ang talagang kailangan dito is yung backhoe.
Nah, yang menarik nih, kalau menurut tagalog.com, secara bahasa, pakpak tuh sebenarnya artinya tuh kayak menyingkirkan debu. Atau bisa juga kayak menyingkirkan kotoran gitu lah. Jadi awalnya kata pakpak tuh dipakai buat nyebut yang nepok-nepok atau ngibas-ngibasin barang yang jatuh atau berdebu gitu, biar bersih, biar kotorannya hilang. Jadi misalnya kayak topi lu jatuh nih, nah itu topinya lu ambil, terus lu pak-pak dulu tuh, biar kotorannya jatuh, biar kotorannya hilang. Nah dulu artinya gitu, pak gitu kali ya kira-kira ya. Tapi sekarang istilah pak-pak lebih dikenalnya ke makanan dari sampah yang didaur ulang ini. Jadi kayak yang tadi gue sebut di awal, emang sih kemiskinan di Filipina tuh emang berkurang dari tahun ke tahun. Walaupun ya angka kemiskinannya masih cukup besar lah. Nah, kemiskinan yang berkurang ini sejalan sama bertambahnya masyarakat kelas menengah. Dan di saat bersamaan, industri makanan-makanan fast food, modelan KFC, McD, atau fast food asli sananya yang paling terkenal, Jollibee, itu yang modelan gitu semakin banyak bermunculan di Filipina. Konsumennya juga makin kesini makin banyak karena ya pertumbuhan ekonomi tadi, karena pertumbuhan masyarakat kelas menengahnya tadi. Mereka pada sibuk kerja, nggak sempat masak, jadinya ya dikit-dikit fast food. Naiklah tuh fast food di sana, makin banyak tuh restoran fast food tuh. Makin banyak orang yang makan fast food dan nggak sedikit orang yang makan tuh nggak dihabisin kan makanannya kan. Nah itu biasanya dibuang tuh. Terus kalau ada sisa-sisa makanan di restoran-restoran fast food ini, itu kan pasti dibuang ke tempat sampah ya. Nyatu sama sampah-sampah lainnya. Nah kalau menurut DPO Internasional, sisa-sisa makanan yang ada di tempat sampah inilah yang dijadiin sumber mata pencarian sama orang-orang dari area slum. Jadi tiap hari ada aja tuh orang yang datang terus ngebawa kantong-kantong sampah yang sebenarnya udah ada di dalam tempat sampah. Jadi mereka datang, buka tong sampah, nah itu plastik sampah yang ada di dalamnya itu langsung mereka bawa tuh. Buat apa? Jadi habis kantong sampahnya mereka bawa, terus isinya mereka pisah-pisahin tuh. Dipisahin semua di situ, mana yang sampah anorganik, mana sampah yang organik, khususnya sampah makanan. Terus yang sampah-sampah makanannya juga itu nanti mereka seleksi lagi, mereka pilih-pilih lagi. Makanan-makanan kayak sisa sayur, buah, atau nasi, itu mereka kumpulin buat dijual jadi makanan babi. Nah, yang sisa-sisa daging kayak ayam, sapi, atau babi, itu mereka kumpulin juga buat dijual jadi makanan manusia. Jadi emang pengumpul-pengumpul sisa-sisa inilah yang nantinya bakal jadi supplier pakpak. Orang-orang yang nyari dan ngejual bahan baku pakpak buat diolah lagi jadi makanan baru. Ini kayaknya gue abis ini sampai besok udah nggak perlu makan lagi deh. Itong trabaho ko, mga 5 buwan na po. Pumunta ako tanghali mga alas 12. Hanggang ngayon, nandito ako. Sa isang linggo po, pag nakapagpakilo po ang bossing ko, bigyan ako ng 300. Kalau menurut India Today, ayam-ayam sisa ini tuh nanti dipisahin daging sama tulangnya, terus dimasukin ke kantong-kantong plastik. Biar yang dijual tuh ya dagingnya aja. Terus dagingnya juga nanti dipilih-pilih lagi, yang rasa-rasanya udah lembek, udah busuk, ya itu nggak akan diambil. Jadi bener-bener yang diambil tuh cuma daging-daging yang masih layak makan aja. Ya nggak layak makan juga sih sebenarnya sih. Ya bener-bener daging yang menurut mereka masih bagus doang lah yang diambil dan dijual seharga 20 peso sebungkusnya. Itu emang ada yang mau beli? Ya banyak ternyata. Tiap hari stok pak-pak yang dijual sama supplier tuh pasti selalu habis loh. Ya gimana ya, harganya kan emang murah banget ini. Jadi ya affordable lah buat orang-orang yang tinggal di slum area. Jadi orang-orang slum area sana tuh biasa beli sebungkus 2 bungkus, mereka bawa pulang, habis itu biasanya mereka olah lagi tuh. Entah buat jadi makanan keluarga atau bisa juga buat dijual. Terus juga kalau menurut Souchana Morning Post, sebelum diolah lagi, daging pak-pak tuh bakal dicuci sampai bersih buat ngilangin kotoran sama debu yang nempel. Ya sesuai namanya sih ya, dipak-pak dulu kan biar kotorannya hilang. Kalau udah dicuci baru deh tuh diolah pakai bumbu, kayak pakai rempah-rempah sama saus-sausan gitu, biar rasanya makin enak. Dan ini biasanya sih kebanyakannya diolahnya tuh jadi adobo ya, jadi makanan tradisional populernya Filipina gitu. Terus kalau udah jadi makanan baru, ya kayak gue bilang tadi, bisa dipakai buat ngasih makan keluarga atau bisa juga dijual lagi, seharga kira-kira 10 peso per porsinya. Jadi pak-pak ini awalnya tuh bener-bener dari sampah ya, diambil-ambilinnya masih bisa dimakan, dicuci, dimasak lagi, terus dimakan lagi deh. Ya ini sih baru bener-bener yang namanya makanan recycle tuh ini. Pinipilihan ko siya. Yung tinatanggal ko yung mga buto mukha nito. Yan, ganyan. Tinatanggal ko yan. Tapos sinugasan ko siya. Nah orang-orang yang makan pak-pak ini, mereka semua nih tahu ya kalau itu tuh makanan dari sampah. Tapi ya udah, bodo amat mereka, nggak peduli.
Bahkan justru banyak dari mereka yang bilang kalau pak-pak tuh enak dan bergizi loh, karena bisa menuhin kebutuhan protein mereka. Khususnya di sini menuhin kebutuhan protein hewani mereka. Emangnya masih ada proteinnya ya kalau begini ya? Jadi ya walaupun mereka tahu itu makanan daur ulang sampah, tapi tetap aja tuh pada makan. Tetap aja pada suka, tetap aja rasanya enak banget. Menurut mereka. Bahkan anak-anak kecil sampai bayi-bayi di sana yang tumbuh di area slum khususnya, itu juga mereka pada dikasih pak-pak sama orang tua mereka. Karena ya gimana ya, orang tuanya kan mampunya ngasih itu doang. Karena ya affordable tadi. Beli Jollibee begitu, susah mereka. Makanya pak-pak aja udah, dagingnya juga awalnya daging Jollibee kok. Udah masuk tong sampah aja paling, bedanya itu doang. Tapi nih, walaupun mungkin kita ngelihatnya ini tuh nggak layak makan banget, tapi kalau menurut Manila Standard, pak-pak tuh ternyata ngebantu banget loh dalam mengurangi angka kelaparan di Filipina. Soalnya orang-orang jadi punya pilihan terakhir kan, antara nggak makan sama sekali atau makan pak-pak. Ya kalau udah gitu kan nggak mungkin milih kelaparan dong. Apalagi waktu krisis pangan global di tahun 2008, orang-orang miskin di sana tuh kebantu banget sama pak-pak ini. Dengan adanya pak-pak, mereka jadi berhasil survive dari kelaparan. Dan dari tahun 2008 itu juga lah, popularitas pak-pak tuh jadi makin meningkat. Jadi makin banyak yang tahu dan nyoba buat makan. Yang jadi doyan juga banyak tuh. Cuma ya tetap ya, walaupun udah terkenal, udah banyak yang doyan sekarang. Tapi kalau kita lihat dari sumber bahannya, pak-pak ini jelas nih bahaya. Makanya Komisi Anti Kemiskinan Nasional Filipina juga udah berkali-kali ngasih peringatan kalau makan pak-pak ini tuh bahaya. Bisa nularin penyakit-penyakit kayak hepatitis A, tipes, diare, sampai kolera. Ya soalnya kan kita beneran nggak tahu loh, orang yang makan sebelumnya, sebelum jadi sampah, itu dia tuh punya penyakit apa. Kita kan nggak tahu. Jadinya beresiko banget kan kalau ternyata bahan pak-paknya tuh makanan bekas orang yang punya penyakit menular. Ya iya sih, setuju sih gue ini jelas. Kaya lang po ako kumakain. Masarap. Masarap kumain. Matibay lang po ng sipura kung kaya ng malinis o marumi. Kami sanay na po kami rito eh. Terus kalau menurut CNN, nggak jarang juga makanan-makanan sisa restoran tuh disemprot dulu pakai disinfektan sebelum dibuang. Nah, disinfektan kan jelas beracun ya. Jadinya ya ada kemungkinan orang yang nantinya makan pak-pak dari daging ayam sisa yang udah disemprot disinfektan ini tuh bisa meninggal. Selain itu juga karena udah masuk tempat sampah, bisa banget ini tuh terkontaminasi sama salmonella atau bakteri dan virus lainnya. Jadi ya bener-bener dari sini tuh kelihatan ya kalau pak-pak ini tuh makanan yang bahaya banget. Cuma ya balik lagi, mau gimana lagi, mereka juga pasti kan terpaksa makan ini karena udah nggak ada makanan lain kan. Terus ditambah juga orang-orang yang dari slum area ini kan mereka pastinya kurang kesadaran kalau pak-pak ini sebenarnya bahaya dan nggak bergizi. Ya kayak gue bilang tadi, mereka ini kebanyakan masih nganggepnya pak-pak ini sehat dan berprotein. Ini dilema banget nggak sih? Bingung loh kalau jadi mereka loh. Antara lu makan terus nyawa lu terancam, tapi kalau nggak makan lu kekurangan gizi, nyawa lu terancam juga. Aduh, bingung Jir. Ay po ganyan po talaga ng kaya. Pag puro pagpag eh. Hanggat nandito po kami, kakain na pareho tayong papag. Nah, gue tuh sebenarnya dari lama udah di-challenge sama teman-teman gue yang orang Filipina. Kalau lu kesini ntar cobain pak-pak ya. Bakal kuat nggak lu nih? Atau justru bakal suka? Udah digituin gue. Tapi setelah makin kesini gue jadi makin tahu fakta-fakta makanan ini. Makan balut aja deh udah nggak apa-apa deh. Balut aja serem sih menurut gue sih. Udah berbentuk bayi gitu kan. Tapi kayaknya masih mending itu daripada pak-pak deh. Tapi sejujurnya gara-gara ngomongin pak-pak ini, gue jadi keinget sama dokumenternya Narasi nih, soal orang-orang di Bantar Gebang yang juga ngelakuin hal-hal yang mirip kayak di Payatas tadi. Mereka ngumpul-ngumpulin sampah termasuk sisa-sisa makanan yang menurut mereka masih bisa dan masih layak buat diolah dan dimakan lagi. Bahkan di dokumenter itu ditunjukin juga kan, kalau di area TPS Bantar Gebang tuh ada warung-warung gitu. Ada tempat beli makan sama minuman di dalam lahan TPS-nya. Ya nggak usah warung, rumah aja ada kan di sana kan. Nah kalau buat warungnya dia tuh semi permanen. Jadi tiap ada kunjungan dari pejabat itu harus dibongkar dulu tuh. Jadi ya kebayang kan lu repotnya gimana. Cuma ya balik lagi, salah satu alasan orang-orang ini masih bertahan nyari sampah di sana ya karena emang cuan. Beberapa pengepul sampah juga ngaku kalau mereka tuh bisa dapat penghasilan yang lebih baik sejak kerja di sana dibanding sama kerjaan mereka sebelumnya. Bahkan beberapa pengepul sampai bisa bangun rumah di luar area TPS sama beli mobil loh. Jadi ya kebayang lah ya kenapa hidup di tempat pembuangan sampah tuh masih banyak peminatnya. Walaupun dari luar pekerjaan ini tuh nggak menjanjikan banget kelihatannya kan. Ada yang mulai tertarik mungkin ngelihat potensi cuannya? Silakan komen. Sabi ko sa kanila mag-aral silang mabuti para gumanda rin ang buhay nila. Maayos. Hindi na sila kakain ng pagpag.
Oke, sekian review gue kali ini tentang pakpak, makanan daur ulang sampah dari Filipina. Kalau yang dari kita belum ada namanya ya. Kalau mau revisi gue udah salah, atau mau nanya, atau mau nambahin yang ada di video, bisa tulis di komen, kita diskusi seperti biasa. Sekali lagi, thank you dan jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.